Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada tulisan orang, ada testimoni orang yang cukup menggelitik ini. Apa itu? Semakin banyak nasihatin orang, semakin banyak jadiin tempat konsultasi, hidupnya makin rusak, makin hancur. Makin rusak, makin susah, makin hancur. Kenapa? Sebabnya apa? Mungkin kalau kita baca di dalam Al-Quran disebut kamasalil himari yahmilul asfaro, seperti keledai yang bawa-bawa kitab, dia sendiri kagak tahu apa isi kitabnya. Di dalam kitab Ta'limun Ta'lim disebutkan sebagai disebutkan sebagai wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Kalau sekarang kan banyak, tinggal dibaca aja di YouTube, di search engine, tinggal lihat, lalu kita tiru, kita sampaikan, kita bikin konten YouTube. Tapi kehidupan kita semakin hancur, makin susah. Kenapa? Karena kita termasuk barangkali sebagai kamasalil himari yahmilul asfaro, sebagai yang membawa kitab, tapi kita nggak tahu isinya, kita bawa-bawa aja, kita ngomong aja. Kebanyakan kayak begitu. Makanya amalan ini, amalan itu banyak banget di konten itu. Tapi apakah sanggup kita ngamalin sebanyak itu? Makanya amalan saya nggak banyak, sedikit. Tapi ngamalinnya terus menerus istiqomah. Ngamalinnya terus menerus istiqomah. Dan juga nggak setiap itu diamalkan. Kenapa? Ya kalau banyak-banyak nanti kita cuma ngomong doang, kita kerjain kagak. Jadi seperti di dalam Matan Jubat disebut apa? Wakuluman begoir ilmin amaluhu mardudatun latuk balu. Siapa orang yang wakuluman, siapa saja bi ilmi hilam ya'malan, dengan ilmu tapi dia nggak ngamalin, seperti disebutnya orang berilmu tak beramal bagai pohon tidak berbuah. Pohon iya ada tapi buahnya nggak ada. Manfaatnya apa? Kalau pohon pinang masih mending, walaupun pohonnya tinggi, buahnya kita nggak bisa ngadem di bawahnya, tapi buahnya ada, masih dimanfaatin. Tapi orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan, maksudnya mengamalkan bagaimana? Barokahnya itu disebutkan kitab Ta'limun Ta'lim sebagai apa? Nasrubihi, menyebarluaskan dan mengamalkan dulu buat diri kita. Kalau diri kita udah amalkan, baru kita sampaikan kepada orang lain. Ayo baca sholawat ini, sholawat itu, macam-macam sholawat ada. Ya kita sendiri nggak ngamalin, bagaimana ceritanya? Walaupun cuma sholawat Jibril, tapi kita amalin, ngeresep ke hati, terus kita amalin, insya Allah lebih berkah daripada kita cuma ngebilang-bilang aja, kita sendiri nggak ngamalin. Nah itu yang susah. Ini baca ini dijamin. Emang kita udah ngerasain? Emang kita udah ngamalin? Makanya ujung-ujungnya apa? Kamasalil himari yahmilul asfaro, seperti keledai yang bawa-bawa kitab, dia sendiri kagak tahu apa yang dibawa. Kamasalil himari yahmilul asfaro. Itulah makanya sebelum kita mengamalkan sesuatu, sebelum kita mengajak orang untuk mengamalkan sesuatu, apalagi orang berkonsultasi, orang menyelesaikan masalahnya, kita duluan ngamalin. Kita duluan, kalau kita udah bisa mengamalkannya secara istiqomah, insya Allah pengalaman kita bagi kepada orang lain yang mereka mungkin masalahnya sama dengan kita. Makanya saya selalu berkata, kalau saya ada pengalaman tentang itu, saya udah mengerjakan, saya sampaikan, saya jawab. Kalau enggak, saya nggak bisa ngejawab. Kenapa? Enggak, saya belum ngamalin dan saya nggak tahu bagaimana saya ngomongnya. Enak-enak aja kita ngomong. Bahkan nggak dia baca lagi dalam kitab. Kalau masih baca masih mending. Dia nggak baca lagi, dia karang-karang sendiri. Ujung-ujungnya nyusahin dirinya sendiri. Wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Wa akbaru minhu, dan lebih bahaya daripada itu semua, apa itu? Jahilun mutanasikun. Orang bodoh, orang jahil yang so tahu. Huma bitnatun fil alamina azimatun. Mereka berdua itu, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, orang bodoh yang so tahu, itu huma fil alamina, mereka di dunia ini, huma fil alamina bitnatun azimatun, menjadi tempat kerusakan yang banyak. Nggak tahu apa-apa aja, bilang-bilang aja. Ujung-ujungnya apa? Orang tersesat gara-gara itu. Mau bukti dulu ada, saya diceritakan sama guru saya ketika ngaji kitab Jurmiyah hari itu, kitab Nahu. Beliau, ya kok kitab Jurmiyah harus dihafal. Kalau nggak hafal bagaimana kita? Kaidah Jurmiyah kan nggak banyak, satu kitab tuh nggak banyak dia. Masih banyak kan lagi Alfiyah Ibnu Malik. Mesti hafal. Kalau kita mau betul-betul belajar ilmu Nahu, tata bahasa Arab, Jurmiyah, wajib hafal. Kenapa wajib? Ya kalau enggak kita bagaimana tahu kaidahnya itu bagaimana?
Wau ma'iyah, wau kosam, bagaimana? Wau ma'iyah dengan wau kosam kagak sama. Wau ibtidah beda. Harus kita tahu supaya kita mudah mempelajarinya. Dan setelah itu naik tingkatan apa itu menghafal Irmiriti. Naik tingkatan lagi menghafal Alfiyah Ibnu Malik. Nah, baru enak. Baru kita memahami. Jadi kan itu proses waktunya lama. Makanya kalau kawan-kawan ecek-ecek udah jadi dokter, pening kepala saya. Cuma 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan udah jadi dokter, pening kepala saya. Kenapa? Setahu saya ngaji di pesantren, syarat-syarat mencari ilmu itu 6. Salah satunya apa? Watulu jamanin. Salah satunya apa? Waktunya lama. Alala tanalul ilma ila bisitatin saun bikan majmu'i habibayanin yakain wahirsin wastibarin wabulgotin wa irsadu ustajin watulu jamanin. Waktunya panjang. Kalau hecek-hecek aja udah jadi dokter, pening kalau terserah lu dah. Yang penting gua kagak mau ikut. Nah, lalu apa yang kita sampaikan dari sini yang kita tahu, jangan sampai apa yang udah belum kita kerjakan, udah kita sampaikan, lalu kita sampaikan terus menerus, padahal kita nggak ngerjain. Padahal Hasan Basri mengatakan, ya Syekh, ditanya, kenapa kami udah menyampaikan lama? Supaya saya menyampaikan hal itu, masalah itu. Bagaimana saya mau sampaikan? Dong, saya aja belum ngamalin. Nah, begitulah. Makanya saya selalu berkata, nggak ada pengalamannya sama saya, jadi saya nggak bisa cerita. Tapi kalau ada pengalamannya, udah kita kerjakan, udah kita amalkan, lalu ada pengalamannya kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pertimbangan buat orang yang menghadapi masalah sama dengan kita. Karena sejarah itu berulang sejarah itu. Yang kali ini nggak kita amalin, kita derita, besok diderita sama orang. Yang namanya hidup itu kan berputar dia. Hari-hari kemenangan dan hari-hari kekalahan kami pergirirkan di antara manusia. Hari ini kita dapat arisan, besok nebuk celengan, begitulah kira-kira. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Kita sampaikan sesuatu yang udah kita kerjakan. Yang belum kita kerjakan, jangan kita sampaikan. Kenapa? Takutnya nanti pengalaman kita bisa menyesatkan, yang tidak ada pengalaman sama kita bisa menyesatkan orang lain. Nah, jadi Ustadz saya ini berkata, dulu ada suatu orang yang dia nggak ngaji sorop. Dia nggak ngaji sorop, nggak ngaji nahu. Dia baca itu kitab, ditulisnya apa? Ditulisnya di situ Habbatus Sauda, dia baca Hubbatus Sauda. Habbatus Sauda sifaun min kulidain. Jintan hitam. Nah, jintan hitam tuh biji-bijian hitam, yaitu Habbatus Sauda sifaun min kulidain. Obat segala penyakit. Sabda Rasulullah au kama qala Rasul. Dibaca sama dia Habbatus Sauda, dibaca sama dia Hubbatus Sauda. Artinya apa? Ular hitam. Habbatus Sauda, jintan hitam. Dia baca Hubbatus Sauda, ular hitam. Akhirnya Hubbatus Sauda sifaun min kulidain. Apa itu? Ular hitam, obat segala penyakit. Dia bikinlah olah dari ular hitam. Lalu jadiin obat. Orang pada tewas makan itu. Orang pada tewas makan itu. Gara-gara apa? Gara-gara salah baca kitab. Kenapa salah baca kitab? Karena nggak ngaji nahu. Karena nggak ngaji sorob. Betapa pentingnya kita dekat dengan ulama. Yang paham tata bahasa. Yang ngerti tata bahasa. Ada masalah kita konsultasikan kepada beliau. Itu cara bacanya gimana. Jangan Habbatus Sauda dibaca Hubbatus Sauda. Yang artinya jintan hitam, obat segala penyakit, jadi ular hitam, obat segala penyakit. Jadi orang tersesat. Sehingga disebut apa? Wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Dan yang paling berbahaya dari itu semua apa? Orang bodoh tapi so tahu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Kita terus membaca sholawat. Kita mengamalkan sholawat apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita sampai kepada cita-cita kita, apa itu? Dekat kepada Rasulullah, termasuk orang-orang yang bertakwa. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang bertakwa siapa sih? Orang yang mana sih? Orang yang disebut dalam Al-Quran. Pertama, ciri-cirinya. Mungkin kalau kita sebut kita nggak tahu, tapi ciri-cirinya apa? Pertama, wal kaziminal ghaidha, dan menahan marah. Wa apina anin nasi, dan memaafkan orang manusia. Ada banyak itu, apalagi saya luar biasa. Kalau mau mangkel lah, kalau mau kesel. Cuman ya udahlah, biarin aja lah. Diomelin orang, dicaci orang gara-gara masalah yang dia kagak tahu. Itu aja masalahnya. Udahlah, biarinlah. Sallallahu ala Muhammad, biarin aja. Nanti Allah yang balas. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Jangan sampai Habbatus Sauda kita baca Hubbatus Sauda. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya.
Di akhir kalimat saya mau membaca di dalam kitab yang kita sama-sama hafal semua, yaitu kitab Ibriti, disebutkan apa? Ijil patah khasbatiko dihirupi wa kullu ma lam yantakid lam yantafi. Nah itu kita pegang. Seseorang pemuda yang gak yakin dirinya akan diangkat oleh Allah, maka ijil patah hasbatiko dihirupi wa kullu man, siapa orang lam yantakid, gak ada itikot dalam hatinya, lam yantafi, dia gak akan sampai pada tujuannya, gak akan diangkat oleh Allah derajatnya. Nah begitu nih ya. Mudah-mudahan kita yakin dengan membaca sholawat Allah mengabulkan segala macam doa-doa kita, Allah mendekatkan kita kepadanya dan menyampaikan sholawat dan salam kita kepada Rasulullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.